Hello English learners, meet me again with Miss Fori in YouTube channel Foriming. In this video, I will share the concept of news item. Just watch the explanation till end. Halo belajar bahasa Inggris, jumpa saya lagi Bu Fori di channel YouTube Foriming. Di video ini, saya akan membagikan materi bahasa Inggris tentang konsep text news item. Simak penjelasannya di video ini sampai selesai ya. So what is news item? News item is a text purposed to inform readers or listeners about events of the day that are considered important or newsworthy. News item usually start with an eye-catching title or the headline. The headline needs to be very interesting to attract the reader's attention. And what is newsworthy? The term newsworthy is used to describe a story that is considered interesting and relevant enough to be published in the media. Apa sih news item itu? News item adalah genre teks yang bertujuan untuk memberikan informasi pada pembaca atau pendengar tentang peristiwa di hari itu yang bersifat newsworthy, yaitu peristiwa yang dianggap penting atau layak diberitakan. News item biasanya dimulai dengan judul yang menarik yang disebut headline atau tajuk utama, dan headline harus memiliki daya tarik untuk menarik perhatian pembaca. Terus, newsworthy itu apa? Istilah newsworthy digunakan untuk menggambarkan cerita atau peristiwa yang dianggap menarik dan relevan untuk dipublikasikan di media. Sesuatu menjadi layak untuk dipublikasikan bisa dipengaruhi oleh minat masyarakat, dampak, skandal, konflik, atau keunikan, seperti peristiwa yang tidak biasa, mengejutkan, atau aneh. Misalkan, ada orang yang mengabarkan, "A boy was bitten by a dog," atau seorang anak laki-laki digigit anjing. Selintas, peristiwa ini tidak akan menjadi newsworthy atau layak dipublikasikan. Kenapa? Karena kejadian ini bukan sesuatu yang aneh. Tapi, jika kabar itu diubah menjadi "A boy biting a dog," yang artinya seorang anak laki-laki menggigit anjing. Nah, mungkin peristiwa ini akan menjadi newsworthy dan layak dipublikasikan karena termasuk kejadian yang tidak biasa. Dan jika dijadikan headline, ini akan menarik banyak pembaca. Seperti itulah gambaran tentang newsworthy. Bisa paham kan maksudnya? Next, the structure of news item. News items consist of three parts. First, newsworthy events. Second, background events. Third, source. News items terdiri dari 3 bagian, yaitu newsworthy, background, dan source. First, newsworthy events. It is the lead paragraph, contain the summary of events about who, what, where, when, and why or how related to the information. Newsworthy events adalah paragraf utama, berisi ringkasan peristiwa tentang siapa, apa, di mana, kapan, dan mengapa terkait dengan informasi dalam berita. Second, background events. It is the supporting paragraph, contains the summary of events about who, what, where, when, and why or how in details related to the information. Background event adalah paragraf pendukung, berisi ringkasan peristiwa tentang siapa, apa, di mana, kapan, dan mengapa atau bagaimana secara rinci terkait dengan informasi dalam berita tersebut. Third, source. It is the source of the information. It can be the quotes from the expert, the eyewitness, the victims, the doer, or anyone involved in the event. Source adalah sumber informasi, bisa kutipan dari ahli, saksi mata, korban, pelaku, atau siapapun yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Language features of news item.
Language features of news items are focusing on circumstances, using a simple language in writing the text, using saying verbs such as she said, informed, told, reported, etc. Sometimes at the beginning of the news, the scene is mentioned, such as Jakarta, Kuala Lumpur, etc. Using past tense in explaining events, but if it is a fact that until now still happened or still in the form of the fact, then can use simple present tense. Short and telegraphic information about story capture in headline, using adverbs such as time, place, and manner. Uses of material processes to retell the event. Fitur kebahasaan dalam teks news item diantaranya berfokus pada situasi, yaitu menggunakan bahasa sederhana dalam menulis teks. Menggunakan kata kerja ujaran seperti dia berkata, diinformasikan, diberitahukan, dilaporkan, dan sebagainya. Di awal pemberitaan biasanya disebutkan tempat kejadian perkaranya, seperti Jakarta, Kuala Lumpur, dan sebagainya. Menggunakan pola kalimat past tense dalam menjelaskan peristiwa. Namun, jika sampai saat ini masih terjadi atau masih berupa fakta, maka dapat menggunakan kalimat simple present tense. Peristiwa yang terjadi terangkum menjadi informasi singkat pada bagian headline. Menggunakan kata keterangan seperti waktu, tempat, dan cara. Penggunaan proses material untuk menceritakan kembali peristiwa tersebut. Example of news item and its structures analysis. Contoh teks news item dan analisis strukturnya. Kita mulai analisis struktur teks news item pada contoh berita berikut. Di dalam halaman berita ini ada headline yang bunyinya, The headline news is, a farmer who lost for 3 days in the forest while searching for janda bolong for his wife has been found. Seorang petani yang hilang selama 3 hari di hutan ketika mencari janda bolong untuk istrinya telah ditemukan. Dari bunyi headline ini ada semacam peristiwa yang tidak biasa. Terlebih dengan kata janda bolong. Orang pastinya bertanya-tanya buat apa pria ini mencari janda bolong sampai tersesat di hutan untuk istrinya. Pastinya pembaca pun penasaran dan tergerak untuk membaca lebih banyak informasi. Ketika kita membaca paragraf pertama, berarti kita sedang membaca bagian newsworthy event, yaitu bagian yang berisi ringkasan tentang siapa, apa, di mana, kapan, dan mengapa peristiwa itu terjadi. Di sini kita bisa menemukan informasi bahwa petani yang tersesat itu bernama Abu Bakar, berusia 40 tahun, tinggal di Aceh, tersesat selama 3 hari, ditemukan oleh penduduk di sekitar hutan pada Minggu malam, tanggal 4 Oktober 2020. Di paragraf selanjutnya, memasuki bagian background event, yaitu paragraf pendukung yang menjelaskan siapa, apa, di mana, kapan, dan kenapa atau bagaimana peristiwa itu terjadi secara lebih rinci. Diceritakan bahwa Abu Bakar tersesat saat mencari jenis tanaman bernama janda bolong untuk istrinya. Menurut Inspektur Adi Chandra, dia tersesat di tengah hutan dan mendengar suara motor lewat. Kemudian dia berteriak minta tolong. Di sana dia bertemu 2 penduduk yang sedang naik motor di sekitar hutan. Dia ditemukan dalam keadaan sangat lemah. Kemudian Abu Bakar dibawa penduduk ke rumahnya. Setelah sampai rumah, dia disambut oleh ratusan penduduk. Petugas puskesmas didatangkan untuk memasangkan infus agar kondisi fisik dia terjaga. Di paragraf selanjutnya adalah bagian source atau sumber, yakni kutipan atau keterangan dari berbagai pihak yang terlibat di dalam peristiwa itu,
seperti partisipan, pelaku, korban, saksi, dan sebagainya. Bagian source juga biasanya menyertai bagian background event, karena peristiwa secara rincinya didapatkan atau bersumber dari keterangan pihak yang terlibat di dalamnya. Contohnya, source pada berita ini adalah Inspektur Ade Chandra dan Abu Bakar, karena dari merekalah keterangan informasi secara detail dalam berita ini didapatkan. Ade Chandra adalah polisi yang menangani kejadian, sedangkan Abu Bakar adalah korban yang tersesat. Mereka tahu persis apa yang sedang terjadi karena mereka betul-betul terlibat bahkan mengalami peristiwa yang diberitakan. Pada 2 paragraf terakhir, Ade Chandra memberi keterangan bahwa sebelum Abu Bakar tersesat di hutan, dia sempat berpamitan pada keluarga dan pergi menggiring kerbau di area hutan pada tanggal 2 Oktober. Akan tetapi, setelah keluarganya menunggu lama dan dia tak kunjung pulang, ratusan penduduk kemudian mencarinya sampai menyusur sungai dan pinggiran hutan. Berdasarkan pengakuan Abu Bakar, setelah menggiring kerbau, dia teringat pesan istrinya untuk dicarikan tanaman yang bernama janda bolong. Jadi, dia mencarinya di pinggiran hutan. Tapi dia tersesat saat meninggalkan hutan dan akhirnya ditemukan 3 hari kemudian oleh pengendara motor yang melintas di daerah hutan tersebut. Nah, seperti itulah kira-kira contoh teks news item ini. Ternyata janda bolong itu bukan wanita tanpa suami yang badannya bolong-bolong ya, melainkan nama jenis tanaman. Tapi judul headline ini berhasil membuat kita penasaran untuk mengetahui isi teksnya, karena peristiwa yang disampaikan bersifat newsworthy atau layak untuk dipublikasikan. Nah, sudah paham kan apa dan seperti apa news item itu? Semoga penjelasan di video ini dapat membuat kamu jadi paham ya. Sekian dulu belajar bahasa Inggris kali ini. Jangan lupa klik like, share, and subscribe biar teman kamu juga bisa tahu apa teks news item itu. Thanks for watching. See you in the next lesson. Bye-bye.